sesi pertanyaan. Jadi di sini kami sebagai kelompok membatasi 5 pertanyaan untuk penanya. Kami berikan kesempatan untuk penanya pertama. Silakan. Baik, saya akan bertanya kepada saudara Jonsi. Lainnya, jika setelah berbagai iterasi namun nilai Y1 belum mencapai 1, langkah apa yang harus dilakukan dalam metode syuting? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaan tadi, jika setelah beberapa iterasi terhadap nilai Y1 belum mencapai nilai yang diinginkan dan Y1 sama dengan 1. Jadi di sini ada beberapa langkah yang bisa kami jawab. Yang pertama yaitu periksa kesalahan dan toleransi. Kemudian yang kedua kita gunakan metode numerik yang lebih akurat. Kemudian yang ketiga kita gunakan teknik root filling yang efisien. Dan yang terakhir kita periksa nilai awal tembakan. Apakah bisa diterima? Oke, kalau bisa kita lanjut pada penanya berikut. Silakan. Oke, baik, di sini saya mau bertanya kepada Herlina. Dalam penerapan metode syuting pada kasus nilai batas yang diberikan, bagaimana langkah-langkah iteratif yang digunakan untuk menentukan nilai awal pemberian? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Jadi metode syuting pada kasus kami digunakan untuk menyelesaikan masalah nilai batas. Jadi nilai batas pada kasus kami yaitu Y0 sama dengan 0 dan Y1 sama dengan 1. Dan pada kasus ini kami diminta untuk mencari atau menebak berapa nilai Y aksen 0 sehingga mengakibatkan Y1 nya itu sama dengan 1. Jadi yang pertama kami lakukan tebakan awal dengan nilai Y aksen 0 adalah 0,5. Selanjutnya dilakukan perhitungan numerik dengan menggunakan metode Euler. Jadi menyelesaikan nilai YT dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 1 dengan delta T nya itu adalah 0,1. Selanjutnya setelah diperoleh nilai YT dengan T sama dengan 1, dibandingkan nilai itu dengan Y1 sama dengan 1. Ternyata hasilnya belum mendekati angka 1. Jadi kami lakukan tebakan kembali dengan nilai tebakannya itu lebih besar dari tebakan sebelumnya. Jadi misalkan Y aksen 0 yang berikutnya adalah 0,575. Setelah itu dilakukan perhitungan numerik dan diperoleh hasilnya yaitu YT saat T sama dengan 1, nilainya itu mendekati angka 1. Sehingga ditarik kesimpulan bahwa Y aksen 0 nilai Y aksen 0 yang mengakibatkan Y1 sama dengan 1 adalah 0,575. Bagaimana bisa Ali? Yang berikut kami berikan kesempatan kepada penanya ketiga. Bertanya kepada Jessica, bagaimana kelebihan dan keterbatasan penggunaan fungsi screen dibandingkan metode numerik lain seperti metode beda hingga dalam konteks penyelesaian masalah di fungsi ujian. Dan untuk kelebihannya sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama solusi eksak di mana fungsi green memungkinkan penyelesaian dalam bentuk integral yang mendekati solusi eksak dari PDE. Yang kedua memanfaatkan informasi awal seperti solusi pada titik dipengaruhi oleh kondisi di seluruh domain, bukan hanya titik-titik tertentu seperti pada PDS. Yang ketiga efisien untuk masalah linear, di mana fungsi green sangat cocok diterapkan pada sistem linear seperti difusi panas, gelombang, dan elektrostatistik. Untuk keterbatasannya, yang pertama, fungsi green sulit diturunkan secara eksplisit untuk domain dengan bentuk tidak teratur atau batas non-homogen. Yang kedua, sulit untuk masalah non-linear, di mana metode ini tidak langsung berlaku pada PDE non-linear tanpa pendekatan keterangan. Bagaimana? Oke, yang berikut akan berikan kesempatan kepada penanya keempat. Silakan. Oke, saya akan bertanya kepada teman Ana. Dalam menyelesaikan masalah nilai batas Y double aksen sama dengan 10 Y pangkat 3 ditambah 3 Y ditambah 3 T kuadrat dengan Y0 sama dengan 0 dan Y1 sama dengan 1, kelompok menggunakan metode shooting yang dipadukan dengan metode Euler. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah mengapa hasil pendekatan awal dengan Y0 sama dengan 0,5 belum memenuhi kondisi batas di T sama dengan 1, dan bagaimana pemilihan nilai awal yang lebih tepat dalam memperbaiki hasilnya? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Dan untuk pertanyaan yang pertama, mengapa hasil di saat Y aksen 0 sama dengan 0,5 itu belum memenuhi kondisi batas di saat T sama dengan 1? Karena nilai awal turunan Y aksen 0 sama dengan 0,5 itu hanya
tebakan, sehingga ada kemungkinan besar bahwa solusi numerik dari masalah nilai awal tersebut tidak menghasilkan Y1 sama dengan 1. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada video, ketika kami mencoba dengan Y aksen 0 sama dengan 0,5, tapi hasilnya itu Y1-nya itu tidak sama dengan 1, di mana hasilnya itu cuma mendekati 0,80188, yang berarti tebakan awalnya itu tidak tepat, sehingga tidak menghasilkan nilai batas yang diinginkan. Terus untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana pemilihan nilai awal yang lebih tepat untuk memperbaiki hasil? Itu kita menggunakan tebakan nilai awal yang baru lagi, di mana pada video itu kami menggunakan tebakan awal yaitu Y aksen 0 sama dengan 0,575, sehingga diperoleh Y1 itu mendekati 0,98612, di mana hasil ini lebih mendekati angka 1, walaupun belum sama dengan 1, tapi ini adalah nilai yang paling mendekati 1. Apakah pas? Oke, yang berikut kami memberikan kesempatan untuk penanya terakhir. Pak Pranto kami silakan. Saya ingin bertanya kepada Kak Irfandi. Kak Irfandi hanya sebutkan dan jelaskan satu metode alternatif yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah nilai batas dua titik ini selain dengan menggunakan metode shifting yang sudah digunakan oleh kelompok. Baik, saya akan menjawab pertanyaan terakhir. Metode alternatif yang umum digunakan untuk menyelesaikan masalah nilai batas dua titik ini selain metode shifting adalah metode diferensi hingga. Metode ini menyelesaikan masalah nilai batas dengan mendiskretkan domain kontinu menjadi titik-titik grid, lalu menggantikan turunan dalam persamaan diferensial dengan pendekatan numerik menggunakan selisih hingga. Ini mengubah persamaan diferensial menjadi sistem persamaan aljabar yang dapat diselesaikan dengan metode numerik linear, misalnya eliminasi Gauss dan sebagainya. Apakah bisa diterima? Oke, karena di awal tadi kami membatasi penanya hanya 5 penanya dan semua penanya tadi sudah terjawab, untuk sesi pertanyaan kami tutup. Terima kasih.